Menurut firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, kalau kita sudah terima Yesus, maka roh Tuhan tinggal di dalam kita. Walaupun Bapak Ibu mungkin belum bisa berbahasa roh, tidak ada masalah. Tapi itu tidak berarti tidak ada roh Tuhan. Sejak terima Yesus, roh Tuhan tinggal di dalam kita. Buka Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ayat 1. Saya berdoa Bapak Ibu, saya pernah mengkhotbahkan Kejadian 1 ayat 1 ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya melihat banyak kehidupan anak-anak Tuhan dirubah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti belum ada apa-apa kecuali roh Tuhan. Nangkep ya? Roh Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu siapa yang sudah terima Yesus? Tolong angkat tangan. Menurut firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, kalau kita sudah terima Yesus, maka roh Tuhan tinggal di dalam kita. Walaupun Bapak Ibu mungkin belum bisa berbahasa roh, tidak ada masalah. Tapi itu tidak berarti tidak ada roh Tuhan. Sejak terima Yesus, roh Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Kalau Bapak Ibu tadi angkat tangan sudah terima Yesus, saya tanya lagi, berarti Anda sudah terima Yesus. Siapa yang sudah punya roh Tuhan di dalam dia? Loh kok ragu-ragu? Kalau Anda sudah terima Yesus, berarti Anda punya roh Tuhan. Siapa yang sudah punya roh Tuhan di dalam saudara? Oke, punya roh Tuhan kan? Amin. Nah menurut ayat ini sama kondisinya. Gak ada apa-apa, cuma ada roh Tuhan. Yuk kita baca lanjutnya. Kita baca lanjutnya, berfirmanlah Tuhan. Tuhan ngapain Bapak Ibu? Buka mulut, ya kan? Dia mulai berkata-kata. Saya senang bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Indonesianya terlalu resmi, berfirman. Bahasa Inggrisnya, and the Lord speak. Ngomong. Ngomong apa? Let there be light. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berarti kapan terang jadi? Waktu Tuhan mulai berkata-kata, buka mulut. Roh Tuhan ada di dalam kita. Tapi belum ada mujizat. Kalau Anda mau menciptakan sesuatu, mulailah buka mulut. Buka mulut gimana Bu? Jadilah terang, baru terang itu jadi. Jadilah langit dan bumi, jadilah cakrawala, baru semuanya jadi. Dengan kata lain, mulut kita ini sakti loh Bapak Ibu, bisa menciptakan. Udah yakin ya? Bisa menciptakan. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu tahu, ada beberapa orang yang dekat dengan saya, mereka tahu sampai hari ini kerjaan saya tiap hari deklarasi. Buka mulut. Sampai capek. Capek. Pernah di Australia, saya menempatin satu rumah dan kami punya tetangga yang sangat spesial. Rumah yang kami tempati waktu itu ada kolam renang. Nah di Australia itu pagar belakang tidak pernah boleh tinggi-tinggi. Tidak boleh. Nah kebetulan kami punya tetangga yang luar biasa. Sejak kami menempatin rumah itu, anak-anak di belakang rumah itu penduduk asli. Anak-anak itu enggak terima karena sejak kami masuk mereka enggak bisa renang. Biasanya mereka lompat pagar berenang. Selama 1 tahun kami menempati rumah itu, Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka lempari kami dengan batu. Ini yang banyak orang enggak tahu. Batunya sebesar apa? Anda tahu paving? Tahu batu paving? Separuhnya itu. Sekali lempar 13 batu. Kami sampai kumpulkan dan koleksi. Lalu kami masukkan karung. Stres saya kena tetangga begini, serem. Sampai akhirnya saya tidak kuat. Saya laporkan ke government. Mereka ada yang namanya Department of Disruptive Behavior. Jadi ada departemen yang menangani khusus perlakuan-perlakuan yang mengganggu. Kan mengganggu. Saya laporkan, udah dibikinkan form. Lalu mereka mau turun, tegur itu tetangga. Tiba-tiba saya sadar. Saya tanya sama orang pemerintahan. Kalau Anda tegur, jangan ngomong dari kami ya.
Orang pemerintah bilang pasti kami tidak akan ngomong. Tapi pasti mereka tahu siapa yang lapor. Terus saya tanya, kalau mereka tahu, kira-kira mereka bisa melakukan serangan balik enggak? Orang pemerintah bilang, kami enggak bisa jamin. Karena seringkali mereka juga melakukan itu. Jadi saya dengar dari orang-orang, kenapa mereka enggak berani melaporkan? Karena mereka sering serangan balik. Dan kalau serangan balik, mereka bawa orang, emak, engkong, semua teteh, semua diikutkan. Lah saya di rumah cuma 4 orang, anak 2 semua perempuan. Gak ada yang bisa taekwondo. Saya akhirnya bilang gini, kalau begitu saya tarik laporan saya. Nggak jadi, udah jangan didatengin. Stres saya. Suami saya bilang begini, kenapa kita melakukan firman, khotbah tentang lidah, tapi kita nggak usir dia dengan lidah kita. Saking stresnya saya lupa. Suami saya yang praktek. Setiap hari dia berdiri di belakang taman dan kolam tetangga di sana. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu. Ini rumah anak Tuhan. Kamu bukan. Kayak dia. Jangan macam-macam. Aku perintahkan kamu pergi. Nggak kerasan, nggak betah. Secara logika gimana caranya nggak kerasan? Dia lakukan itu nggak lama. Cuman 1 minggu. Every day. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mujizat. Orang ini tiba-tiba diangkut sama pemerintah. Pindah ke tempat lain. Karena lidah. Anda mau tahun 2025 kata orang resesi. Saya berdoa mulai hari ini bikin lukisan yang bagus. Bukan resesi tapi resepsi lukisan kita. Katakan aku diberkati, keuanganku diberkati.